pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian muslimah Yerusalem. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Marilah kita buka kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Deris dengan tema adab makan dan minum. Kepada Ustaz Deris kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, syukurlah para hadirin sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini patut kita berbahagia dan bersyukur karena Allah masih memilih kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih mudah dalam melakukan kebaikan, bisa berkumpul di tempat yang baik, dan mudah-mudahan kalau harus meninggal bisa meninggal dalam keadaan terbaik. Amin dan amin. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita masih dari kitab Dalil Sa'ilin, dan kita hari ini akan masuk pada tema yang menjadi favoritnya kita semua, ya, makan dan minum. Ini siapapun kita rasanya kalau jangankan dalam keadaan normal, kita izinnya mau olahraga aja, sebenarnya tujuan utamanya adalah wisata kuliner. Jadi kalau masalah Merdeka, Grand City, itu paling satu putaran aja paling. Setelah itu ngapain? Wisata kuliner. Jadi memang nggak bakal lepas dari kehidupan kita. Bahkan saya ingin memberikan satu mukadimah bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan satu daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuknya. Jadi mungkin kalau di antara kita masih menganggap Allah cuma makanannya pakai basmalah juga kelar. Nah, ternyata ada hal yang lebih dari itu. Terus tujuan makan juga diatur dalam Islam, ya. Bahkan minum juga diatur. Kenapa Nabi menyuruh untuk duduk saat makan dan seterusnya? Nanti ini yang akan kita bahas. Jadi makan dan minum itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau makannya gampang aja, ya. Makannya gampang. Nah, cuman mempertanggungjawabkannya agak berat, ya. Baik. Jadi tujuan dari tema ini diangkat bukan berarti membuat para budak gak jadi habis ini gak jadi pada ngopi, ya. Tapi tujuannya lebih kepada kita tahu bahwa kesempurnaan Islam itu salah satunya mengatur bab makan dan minum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk bisa makan makanan yang ada di atas muka bumi ini, termasuk minuman yang ada di dalamnya, itu syaratnya dua juga. Syaratnya cuma dua. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai kalian manusia, makanlah apapun. Jadi mimma itu apa? Apapun. Pokoknya kata Allah, apapun yang di atas muka bumi ini kalau memang mesti dimakan, makan. Cuman yang Allah menyampaikan, ingat yang kalian makan dan yang kalian minum itu adalah halal thayyiban. Harus halal juga baik. Wala tattabi'u
khutuwati syaitan, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Nanti kita jelaskan kenapa sih kok makan dan minum pakai ada ajaran setan segala. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Baik, kita bahas halal atau thayyibah. Ini dua hal yang nggak bisa dipisah, Baik tapi nggak halal nggak boleh kita makan. Halal tapi nggak baik itu juga nggak boleh kita makan. Sekarang itu para penulis sekalian, jangankan deterjennya, mesin cucinya juga ada halalnya. Benar nggak? Merhatiin nggak? Kulkas itu depannya ada halal MUI-nya. Kalau sekarang kan sudah lain lagi bukan MUI kan. Pokoknya mau di kulkas, mau di mesin cuci itu ada label apa? Halalnya. Apa boleh kita makan ke kulkas? Atau kita pas lagi nganggur-nganggur, minuman seger diminum padahal pembersih lantai. Tapi kan ada halalnya. Tapi ingat sekalipun pembersih lantai itu ada halalnya, tapi baik nggak? Gitu gambarannya ya. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisah. Jadi nggak bisa kita beralasan, tapi kan yang penting enak, Ustaz, nggak bisa. Kalau ternyata memang belum ada label halalnya, tinggalin. Sampai benar-benar kita yakin, kecuali memang makanan yang sesuai dengan adat kebiasaan. Misalnya nih, kita masak nasi, gitu ya, apa ya serempong itu, ini halal kan nasi? Ya Allah. Kita dapat kiriman dari tetangga. Ini kisahnya aja sedikit. Jadi dulu saya punya tetangga yang paling hati-hati betul terhadap makanan. Walaupun setelah itu kita ngobrol dan saya pahamkan juga bahwa bertanya tentang makanan yang diberikan oleh saudaranya itu adalah sebuah keburukan. Sekali lagi bertanya nih, ini makanannya halal kan? Itu keburukan. Nggak boleh kita lakukan itu. Kita bisa punya tetangga yang jelas-jelas dia muslim, nggak mungkin dia membeli kecuali yang halal dan baik. Itu nggak mungkin, itu kaidahnya. Kita harus bertemu seperti itu. Gak mungkin rasa-rasanya sekalipun dia jauh dari agama terus dia beli bir terus ngasih ke kita gitu. Wah ya buat buka bersama, buat buka yang ceritanya minuman buka itu kan. Selama dia muslim, menurut kita dia pasti beli yang halal dan juga kan baik. Itu dulu satu. Dan yang kedua ya sekalian, kalau ternyata dia datang membawa makanan, membawa minuman, itu nggak boleh kita bertanya ini nasi kotaknya halal kan? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau ternyata makanannya makanan yang sesuai dengan adat biasa, udah dikirimin ikan, dikirimin ayam, dikirimin daging, itu sudah hal yang biasa gitu ya. Lain kalau misalnya ini tuh ada daging dari Australia, ya. Apa yang Australia? Buang air ya, buang air. Bayanginnya nggak bisa BAB kalau di Australia misalnya. Jadi pulang dari situ beli daging. Nah kita udah curiga ini daging apa? Nah boleh, ini daging apa? Daging apa? Daging apa? Nah, kalau dia bilang ini dagingnya daging sapi misalnya, tapi ada kok misalnya halal. Tapi kalau dia bilang nama jenisnya kita nggak tahu, nggak paham, ya alangkah baiknya kita bilang ini benar kan ini dagingnya halal, itu boleh. Tapi kalau dia beli di pasar Padansari, beli di pasar Butur misalnya, datang ke rumah itu buat masak siang, udah nggak usah pakai tanya ini halal atau haram. Itu dalam hukum muamalah sama seperti saat kita menerima kan, kita buka toko ceritanya. Kita buka toko, ada perempuan seksi betul, ya, pokoknya perempuannya lupa pakai baju, ya, seksi betul gitu, dan pakai atasan aja, bawahnya nggak pakai gitu. Datang ke toko kita, celana seksi betul di atas paha, bukan lagi di bawah di atas lutut, tapi bawah paha celananya itu parah banget. Datang, Bu, beli beras. Kita melihat kalau tatoan, bajunya seksi, rambutnya pirang gitu kan. Boleh nggak kita nanya uangnya halal atau enggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Mbak, ini uang haram ya. Itu nggak boleh. Sekalipun penampilan dia memang kayak gitu betul. Memang kayak gitu. Jadi nggak boleh kita bertanya ini uangnya halal atau enggak. Lain kalau kita harus ada telepon. Alhamdulillah, uang judinya udah dikirim. Oh, alhamdulillah. Bu, rezeki itu pernah saya sampaikan kalau tidak salah di kajian hikam itu, rezeki itu yashmilul halal wal haram, bahwa rezeki itu meliputi baik yang halal maupun yang haram. Itu rezeki. Ibu dapat rezeki mau yang halal mau yang haram, itu rezeki hitungannya. Itu rezeki. Lain kalau fadlullah itu artinya keutamaan atau karunia, itu lain lagi ceritanya. Jadi rezeki itu meliputi semua. Ada orang misalnya dapat pasang
togel tembus petaka, kan? Dapat 10 juta, itu rezeki. Itu apa? Rezeki. Cuman kan ada rezeki yang halal, ada yang haram. Nah terus dia bilang nih, alhamdulillah mobil ini udah dikirim, itu mau aku belanjain. Dia bilang ini mau aku belanjain. Kita dengar betul itu. Nah boleh kita bertanya, Mbak, gitu ya. Mohon maaf, tadi saya dengar masalahnya gitu. Ini uangnya uang judi. Gitu. Iya Mbak, kalau itu makanya mohon maaf Pak ya, mungkin ke tempat lain aja. Tapi gak usah cerita itu uangnya uang judi gitu ya. Nanti dia akan cari tempatnya. Itu boleh. Tapi kalau ujung-ujung kita bertanya, Mbak, uangnya halal nih, mohon maaf Pak ya, ini halal atau itu nggak boleh. Ya sekalipun yang kita lihat di depan kita adalah orang yang gak jelas bentuknya, gak jelas apa tampilannya. Baik, kita lanjut. Dan saya sampaikan nih, Pak, ini kenapa dikasih ke saya? Mungkin setiap kali ada selamatan terus jadi terus bawa berkat itu ya, kalau pas diajarkan gitu berkat dari bawah itu pasti dia nggak makan, pasti nggak makan. Alasannya apa? Saya nggak pasti apakah ini disembeli dengan nama Allah atau tidak. Itu aja. Saya bilang nggak segitunya Pak. Jadi masih gimana saya bilang kalau makanan itu jelas-jelas halalnya dan kita berada di satu negeri yang mayoritas dia adalah Muslim. Ya Bu ya, lain kalau bukan ke Thailand, ya kan? Udah di Thailand kan agak-agak horor juga, kita mau makan aja bingung kan ya, ini halal atau enggak? Sampai harus ada halal baru kita boleh masuk. Tapi kalau enggak, memang benar-benar hati-hati. Sekalipun ayam itu adalah binatang yang halal, ayam itu ya. Tapi kalau kita tinggal di negeri yang mayoritas non-Muslim, memang kita nggak boleh makan ayam dalam keadaan tadi. Bu ya, paham ya? Tapi kalau udah di negeri Muslim kayak gini, nggak usah nyala. Ya, boleh bahkan Nabi menyampaikan samillah. Terus sebut aja nama Allah. Jadi kalau datang misalnya udah dikirimin wagyu, dagingnya, ya konon katanya gitu, ya namanya saya baru baca juga kemarin di situ ya, ada wagyu gitu ya. Udah bacanya Bismillah tuh jadi halal. Ya sekalipun itu mungkin kurang sempurna penyembelihannya. Yang jelas ini disembelih dengan cara yang halal aja. Bismillah, gitu ya. Baik. Dan dua syarat ini pada budak solehah selalu Allah gandingkan. Pokoknya halal taib itu selalu digandingkan. Ustaz, adakah kita ini boleh memakan yang baik, tapi memang gak ada label halalnya? Gak ada label hal yang boleh. Catatannya apa tadi? Itu makanan yang biasa jadi adat kebiasaan. Ya kayak apa ya misalnya? Kayak ibu beli otak-otak, ada label halalnya? Nah, ada. Orang bingung juga ini bilang label di mana gitu kan? Ibu beli kue pancong, gak ada label halalnya. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ini dibuat dengan bahan-bahan yang halal, kayak tepungnya halal, margarin juga ada label halalnya, termasuk minyaknya juga ada label halalnya. Dan cukup dengan itu. Baik. Kemudian tadi kenapa sih Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan? Padahal kan dibahas ini masalah makanan minum. Lalu kenapa Allah membawa setan? Baik. Setan yang sekalian itu punya satu kebiasaan dalam satu riwayat, itu dia 7 kali bisa makan itu 7 kali melebihi batas kemampuan dia untuk menampung. Berapa kali? 7 kali. Misalnya nih, kita makan sekali kenyang. Setan tahu tuh bahwa sekali makan itu dia cukup buat dia, tapi kalau setan itu bakal makan cukup. Dia akan tambah sampai berapa? Sampai 7 kali lipatnya dari itu. Makanya Allah menggambarkan wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada caranya nggak? Ada, kan pernah saya sampaikan nanti. Otak kita itu merespon rasa kenyang itu 5-10 menit bergantung usia. Kalau muda masih 30 kayak gini 5 menit ya, 5 menit. Tapi kalau di atas itu merespon rasa kenyang itu bisa jadi 10 menitan. 10 menitan. Gambarannya gini, udah lagi makan nih, udah habis separuh, biasanya makan 1 piring tuh, habis separuh nih. Assalamualaikum, ya, tahu ceritanya. Kita tahu ya, set yang punya tamu ngobrol bla ya pulang ke 5 menit setelah itu atau mungkin 10 menit setelah itu dia pulang lagi. Pertanyaannya masih nafsu nggak dengan nasi yang kita tinggalin? Udah ada perasaan kenyang belum? Nah itu gambarnya. Jadi ternyata otak kita itu merespon rasa kenyang itu 5-10 menit bergantung. Jadi kalau udah masih makan kenyang, itu kenyangnya memang menit yang lalu. 2 menit yang lalu. Gitu ya, makanya ada satu, ini bukan dari hadis Bu ya, nanti kalau dia Ustaz itu bukan hadis, memang bukan hadis. Kami adalah satu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu kaidah itu dipraktekkan kan ya, di dunia kedokteran juga dipraktekkan. Wajah suka diet juga dipraktekkan. Pokoknya makannya pas lagi lapar, berhentinya sebelum kenyang. Kalau kita
sebelum apa? Berarti setelah. Itu saya aja bingung nggak? Saya aja nggak apa-apa ya. Kayak nggak dari betul gitu ya. Biar aja saya maksudnya ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi itu gambaran tentang apa? Tentang cara kita bisa makan supaya tidak berlebihan, gitu ya. Jadi makan dulu, misalnya yang tadi satu piring, tapi ada separuh dulu. Kalau enak kan agak berat, gitu kalau jempol semua. Ada sambalnya, kayak fried pokoknya ya. Gila situ ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ternyata Ustaz, itu kan syaitan biasanya berlebihan. Terus ada nggak yang lain? Kenapa sampai Allah itu melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa bersifat mubazir. Mubazir itu bukan berarti itu banyak sebenarnya. Ya. Mubazir itu bukan berarti bukannya udah dibuat. Enggak. Lapar mata. Tahu lapar mata? Kalau mas lapar mata di acara kondangan itu enak. Itu enak. Oh ini enak. Nasinya memang segini, nasi lauknya segini. Karena dibikinnya enak semua. Udah makan, keasinan, ditaruh sebelah. Kalau pedas digeser ke samping. Jadi Bunda cuma makan seperempatnya itu. Baru kalau ditanya kok kenyang, nggak kenyang, cuma kurang selera aja. Yang ini keasinan, ini kemanisan, ini kepedesan, akhirnya dibuang. Itu namanya mubazir. Jadi ingat, mubazir itu bukan berarti Bunda ngambil banyak, terus kekenyangan, sisa dibuang, bukan cuma itu. Ya. Jadi mubazir itu pengertiannya apa? Bunda lapar mata. Dia ambil banyak-banyak, yang dimakan cuma sedikit. Itu mubazir. Ya, itu mubazir. Baik, kita ulangi. Setan itu makan 7 kali lipat dari dia biasanya. Yang kedua, setan mengajak kita ke pelaku apa? Mubazir. Mubazir itu bukan cuma ngambil banyak, kekenyangan terus dibuang, tapi ngambil banyak, tapi yang dimakan cuma separuh atau seperempat gitu. Yang ketiga, bagaimana setan itu membuat kita itu mengikuti langkah dia. Setan membuat kita lupa untuk membaca basmalah. Yang setan membuat kita lupa untuk membaca apa? Basmalah. Itu pengertiannya. Jadi kata Allah, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Setan membuat kita lupa. Tujuannya apa? Bunda yang makan, setan yang kenyang. Ya. Bunda makan sampai 2 piring, nambahin 3 piring, lupa nggak baca basmalah, setan. Pesta memang hari itu. Ya, pesta. Makanya kan Nabi menyampaikan, kalau kalian antara kalian itu makan dan menggunakan apa baca basmalah, setan itu datang, nggak ada teman makan kita di sini, setan lagi. Tapi kalau misalnya di satu rumah itu ketika makan besar dan gak ada yang baca basmalah, mereka bilang kita pesta orang ini. Gitu. Jadi setan itu kalau melihat Bunda baca basmalah, mereka bilang nggak ada makan kita, nggak ada makan kita di sini, kita cari aja teman yang lain. Tapi kalau Bunda makan, tapi nggak pakai basmalah, maka setan mengatakan kita pesta memang hari ini. Paham ya? Jadi itulah yang dimaksud dengan jangan mengikuti langkah syaitan. Baik. Selanjutnya Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah dalam 172. Kalau tadi kan 168. Ini sekarang di 172. Sama-sama Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian segala sesuatu yang baik. Marzaqnakum, dari apa-apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Nah ini yang jadi pembahasan di poin kedua ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau engkau benar-benar menganggap bahwa hanya kepadanya lah kalian menyembah. Baik, poinnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang baik yang sudah kami rezekikan buat kalian. Dan ingat, dibarengi rezeki yang baik itu dengan kesyukuran. Dengan apa? Dengan kesyukuran. Kemarin kita sudah bahas tentang doa. Doa itu saking pentingnya doa dalam kehidupan. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya diliputi oleh doa. Semua. Gak ada yang gak pakai doa. Apa yang gak pakai doa? Kira-kira berhubungan badan pakai doa nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana saya bertanya udah 5 tahun ini kalau nggak salah ya. Saya kira 5 tahun di sini ya. Sebelum hafal juga ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Aku lupa Ustaz, sudah lama Ustaz. Ya Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan.
Jauhkan kami dari ikut andil syaitan. Maksudnya bisa juga setan ikut bisa. Yang membuat pasangan itu berfantasi dengan yang lain, membuat tidak nafsu dengan pasangan, membuat hubungan badan itu tanpa doa, gitu ya. Wajahnya bisyaitan marasatana, dan jauhkan kami dari setan terhadap apa yang kau rezekikan kepada kami. Rezeki dari hubungan badan apa? Anak, ya, anak. Dan yang kedua, kebahagiaan setelah melakukan hubungan suami dan istri. Itu jangan sampai Allah setan ikut campur di sini. Ini jangan sampai setan ikut campur di sini. Pokoknya dalam kehidupan kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya doa. Ada nggak pakai doa? Kira-kira aja itu apa? Semua pakai apa? Pakai doa. Bahkan sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Sholat itu adalah doa. Baik. Termasuk yang mungkin di luar dari nalar kita. Kita keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi kan ada doanya tuh. Coba keluar dari kamar mandi. Gimana doanya? Saya tungguin sampai turun. Dari ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Kita ini mengucapkan alhamdulillah. Biasanya kan kalau kita dapat rezeki, ya dapat antaran dari teman, dapat kebahagiaan, kita bilang alhamdulillah. Tapi kenapa keluar dari kamar mandi kita bilang alhamdulillah? Padahal kita nggak makan di dalam. Habis ngapain di dalam? Makan. Update status. Hey guys, lancar nih hari ini dulu ya. Nggak ada. Kita keluar dari kamar mandi, ini buang hajat. Tapi kenapa keluar itu tetap pakai doa alhamdulillah? Ternyata barang yang solihah, nikmat yang Allah ciptakan kepada kita itu supaya kita tidak lupa terhadap kenikmatan itu diingetin sama Allah. Kadang begini, kita ini selalu mengatakan nikmat itu yang bagus-bagus nih. Ibu bisa umroh itu nikmat, bisa diajak jalan-jalan nikmat, diajak makan nikmat, diajak jalan-jalan nikmat. Pokoknya nikmat itu kayak gitu aja. Padahal buang air itu juga adalah sebuah kenikmatan. Ibu pernah nggak bisa ngebet seminggu? Apa namanya? Ibu buka kalau mau percaya kata Ausad kayaknya boleh aja. Ibu bukanya di IG komunitas susah tentu. Coba aja kalau nggak percaya ya. Kalau nggak percaya itu kalau nggak percaya. Kalau saya udah cari nggak nemu WA saya kasih aja 100.000 ya. Nanti ibu kalau nggak nemu pulang dari sini langsung aja DM @sahabat hijrah. Ustaz saya sudah nyari dan nggak ketemu, saya transfer 100.000 ya. Jadi ternyata nggak bisa sampai itu dahsyat loh. Ya. Bahkan ada komunitas susah BAB. Ibu cari kalau percaya ini direkam ya. Sampai kapanpun ada rekam insya Allah ya. Jadi bicara di komunitas susah BAB, mereka menyampaikan tentang bagaimana mereka itu sulitnya kayak apa, sakitnya kayak apa, diceritakan di situ. Dan nanti kalau aku minum ini, ada lancar, nanti yang ini juga minumnya ini, itu sampai diceritakan sebegitunya. Buat kita, biar itu kan kegiatan harian rutin, ada checklistnya ya, ada checklist pagi, sore ya. Ini kalau orang sampai tertahan BAB atau bahkan ketutnya, jadi penyakit ini. Dikeluarkan penyakit itu di mana? Di kamar mandi. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan sakit, kotoran gitu ya, kuman dan sebagainya itu. Wa 'afani, dan ya Allah maafkan. Maafkan atas apa? Itu bukan karena ya Allah maafkan karena kami menganggap bahwa itu bukan sebuah kenikmatan. Jadi diingetin sama Allah, kalian tuh BAB juga itu adalah sebuah kenikmatan loh. Bisa kencing, orang sampai pakai kateter loh. Ya kalau sudah susah kencingnya pakai apa? Kateter. Kita nggak pakai kateter aja motor. Itu gambarannya betapa buang hajat aja adalah sebuah kenikmatan. Jadi diikuti oleh doa. Nah termasuk pada konteks ya, Allah menggambarkan makan dan minum dibarengi dengan rasa syukur. Dibarengi dengan rasa syukur. Syukurnya itu seperti apa Ustaz? Apakah ketika kita membaca alhamdulillah illadzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, apakah itu bukan cuma itu ternyata? Itu memang utamanya gitu Bu ya, setelah makan gitu. Kan ada yang kemarin ramai kalau itu harus pakai alhamdulillah gitu ya. Memang dipikir bersih. Jadi jemaskan dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah setelah makan itu adalah ibadah ghairul mahdhur. Ibadah apa? Ghairul mahdhur. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu ibadah yang ghairul mahdhur, tidak ditetapkan waktunya, berapa kalinya, kapanpun dari manapun. Itu gak ada tempat khusus. Kalian mengucapkan alhamdulillah cuma di masjid gak ada. Lain kalau ibadah mahdhur, yang tak
bacaan-bacaannya, jumlah rakaatnya itu sudah ditentukan. Ibu nggak bisa nih saking solehahnya sholat subuh jadi 4. Ibu pengen genapin sholat maghrib jam 3 jadi 4, nggak bisa. Karena itu ibadah mantu itu gitu. Dia mulai tata caranya, niatnya, waktunya itu sudah ditetapkan. Sedangkan gue rumah itu kayak pada tamatnya. Ibu mengucapkan alhamdulillah di olahraga boleh? Habis olahraga udah keringetan. Alhamdulillah. Boleh? Ibu habis minum ya, habis haus banget hilang hausnya. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Boleh itu gue rumah tuh. Bahkan ibu misalnya habis kalau bersih taruhlah ada tuntunannya ya. Bersih kita bilang alhamdulillah. Ibu nggak bersih aja duduk-duduk itu kan ya Allah ada angin nih. Alhamdulillah. Boleh karena dia ya ibadah bagi rumah. Ibadah yang tidak ditentukan harus bagaimana, kapan waktunya itu enggak. Nah, kita bilang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Dan bentuk syukur kita setelah makan itu apa? Anda tahu? Bentuk syukurnya kita setelah kita makan itu dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Contohnya, pernah dengar nggak kalau hidangan sudah dihidangkan dan sholat akan didirikan, ngapain dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Makan. Jangankan mau didirikan, azalnya kita pilih makan dulu ya. Makan dulu. Lebih baik ingat sholat sambil makan daripada ingat makan sambil sholat. Pilih mana? Mana dulu? Makan dulu. Memang lagi bilang kayak gitu, tapi bukan jadi kebiasaan. Ini sengaja, Allah perlu makan sengaja itu namanya ya. Tapi memang dalam keadaan tertentu, ibu lagi jalan-jalan nih, saya mau bersamaan dengan waktu duhur. Tapi kan kita udah pesen rame itu dari setengah 12, saya saking ramenya gitu kan, makan rame. Pas datang, pas azan duhur, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Coba kebayang ya sering gini. Kenapa? Karena makan itu menjadi penopang kita untuk beribadah, sedangkan kita dalam keadaan lapar dan sholat dengan makanan itu bisa mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Sebegitunya ternyata. Apalagi dalam kitab ini jelaskan detail betul. Baik, kita lanjutkan dulu. Baik. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-88, surah kelima ayat ke-88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah kalian dari apa-apa yang sudah direzekikan kepada kalian dari yang halal juga baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian benar-benar mengimaninya ya, kalian benar-benar mengimaninya. Tadi di awal tuh makan itu yang halal juga baik, makan itu disertai dengan kesyukuran, makan jangan diikuti langkah setan. Nah sekarang adalah makan yang dibarengi dengan apa? Ketakwaan. Tahu makan yang dibarengi dengan ketakwaan? Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Siapa wahai Rasul? Tapi kan orang 3 kali tuh sampai sahabat bilang, ya Rasul, siapa orang yang tidak sempurna imannya? Orang yang mampu tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan saudaranya tidak bisa tidur gara-gara dalam keadaan lapar. Itu yang dimaksud dengan apa? Dimaksud dengan makan makanan yang baik dan juga halal, tapi disertai dengan ketakwaan. Kita takutnya gini, ya Allah, saya ini makan enak banget nih, bisa tidur dalam keadaan kenyang. Ada nggak ya tetangga gitu? Kalau gue tinggalnya kalau di BDS atau kayak gini mungkin masih aman, soalnya kelihatan wajah-wajah ini cara ngisi duit ya, kelihatan. Kalau di luar mungkin ibu kalau bisa punya rumah di kampung ya, rumahnya yang kiri kanannya juga kelihatan, sederhana, memang benar-benar sederhana. Ibu harus benar-benar nge-share dulu, adakah yang belum makan hari ini di grup misalnya, adakah yang belum makan malam hari ini, rumahnya barat makan misalnya, itu maka itu juga benar. Atau paling enggak ibu harus buka kira-kira di perumahan ibu itu yang kelihatan, yang kelihatannya butuh apa Ustaz, butuh bantuan, coba deh sesekali datang ngobrol-ngobrol misalnya. Nah kalau makan gimana, aman aja kan? Aman bu, alhamdulillah gitu. Tapi kadang kalau hari Sabtu tuh nggak makan sekali, karena memang hari Sabtu tuh udah gajian, dan itu baru gajian. Nah, ibu harus buka seperti itu namanya takwa.
Atau tanpa dalam pengertian yang lain, karena kita nggak tahu keadaan kita, keadaan tetangga kita bagaimana. Nah itu paling tidak setiap bulan kita punya program apa berbagi. Terserah modelnya mau cuma berkah kah, atau memang sengaja ibu datang ke panti kah, atau datangin ke pondok pesantren yang sedang dibangun. Ada karena catering di sini, kalau ada saya 1 bulan 300.000 tiap bulan kayak gitu. Supaya apa? Supaya di akhirat itu ketika ditanya, kamu makan enak ya Allah. Terus tetangga gimana? Saya nggak tahu sih tetangga yang mana, nggak pernah ada ngomong. Tapi saya coba alokasikan dana ini untuk berbagi makanan kepada itu namanya takwa. Baik. Sekarang dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz yang sama, artinya muttafaqun alaih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ceritanya Umar bin Abi Salamah itu makan bareng sama Nabi, ya, makan bareng sama Nabi. Lalu kemudian yang sekalian, Umar bin Abi Salamah ini pembantunya Nabi Khalifah, tapi bukan budak, ini bukan budak. Ya, Nabi punya pembantu tapi lain budak. Kalau sahabat yang lain punya budak plus pembantu. Ya, karena budak itu kan bisa dijual kalau bosan, bisa tukar tambah, itu budak statusnya. Nah ini pembantu, ya, pembantu. Jadi Umar bin Abi Salamah ini pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika makan, ada seorang anak itu tangannya jauh tuh, jauh diambil. Nah, kita lakukan jauh gitu ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bulan sabillah. Ya, wahai bulan, sebutan nama Allah. Wakul biyaminik, dan makanlah pakai tangan kanan. Wakul bimma yali, dan makanlah dari yang terdekat. Nah ini juga sebuah kesunahan buat kita semuanya. Kalau pas lagi buka bersama, depan kita ada ortek, sebelah sini kalau Ustaz, ya, sebelah sana kita diksokan. Ya. Kita aja ada ortek, ya, sebelah sananya keren-keren. Pertanyaan saya, tangan kita ambil yang mana dulu? Jujur ya, kita ambil yang mana? Diksokan ya. Ya, itu senangnya gitu. Tapi lagi paniknya juga tega dulu ya. Kita jawab sebelah ini lobster, diksokan ya. Nah jangan sekarang dengan Allah itu senangnya gitu. Jadi ngambil itu dari yang terdekat. Perkara nanti pakai kode ya kemudian geser sedikit. Itu lain bisa. Yang jelas kemudian dari makan ambil yang terdekat dulu. Ya tak? Jangan lucu-lucu. Wih, geser sedikit. Nggak usah. Ini makanan yang dulu, yang dekat-dekat dulu. Saya pernah dapat nasihat dari seorang ustaz itu lagi. Apapun yang hadir di tengah-tengah kita itu yang kita butuhkan. Jadi apapun makanan yang sampai kepada kita, memang kita lagi butuh itu. Misalnya bunda nih, lagi pengen banget makan gorengan, tapi ternyata di depan bunda itu kurma. Memang bunda kan malah yang butuh kurma. Bunda udah ngambil apa nih? Ngambil lobster banyak gitu kan, tapi yang nyampe ke bunda itu sop buntut saja. Nah, bunda lagi butuh sop buntut gitu. Jadi makan aja ya. Makanya ada satu istilah, makan buah itu sesuai dengan apa? Musimnya. Jadi ya, makan buah itu sesuai dengan musimnya. Jadi kalau bunda pas lagi musim cempedak, beli cempedak. Yang sudah layu gitu kan, udah Ustaz. Ya, rambutan juga sama. Jadi kalau lagi musim rambutan, beli rambutan. Sama kayak durian. Kalau durian musim, gak sama saya beli durian. Ya, jadi makan sesuai dengan apa? Sesuai dengan musimnya. Ini bukan hadis, tapi memang ini sudah kalau kata dokter Zaidul Akhir itu memang kayak gitu. Jadi makan buah itu sesuai dengan musimnya. Ya. Sekarang kan udah bukan kalau musim ya, jeruk ada aja tiap hari ini ya. Terus apalagi kalau bapak makan tetangga itu dengan musim memang ya. Tinggal punya malu atau enggak gitu ya. Baik. Lanjut lagi para sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu pernah bareng sama Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis. Ma'ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Rasul itu kalau lagi makan itu mencela itu gak pernah. Jadi ma'ada itu Rasul gak pernah mencela makanan itu. Ta'aman kalau mencela makanan sekalipun. Jadi kata Abu Hurairah, Rasul itu kalau nggak suka dengan makanan itu nggak pernah mencela sekalipun. Idza sytaha syai'an, kalau beliau itu ada selera gitu ya, suka dengan makanan itu, apalah beliau makannya. Wa yukariha, dan kalau ternyata beliau nggak selera dengan makanan itu, mesti nggak yang kurang suka mungkin, atau memang lagi belum nggak suka gitu, atau
Bapak kurang suka atau Bapak selera, taruh ke beliau meninggalkan. Ini tolong kalau pas lagi datang ke kondangan, ya, tolong betul ya. Kalau pas lagi datang ke kondangan, maka bila di ya, itu ya kalau kita ambil banyak banget lagi ya, kita bilang kayaknya masaknya kurang ahli, ya kan? Iya, cocok sudah berdua ini ya. Jadi berdua itu mengomentari yang apa ya menurut dia itu kurang sesuai dengan kita. Ini tolong betul ya. Khawatir nanti mungkin orang muda sampai ke tuan rumah, ya. Atau mungkin yang di belakang bunda itu orang yang lagi masaknya misalnya, atau lewat di belakang bunda untuk menyayat hati, kayak gitu. Pokoknya tolong ibu dapat kerupuk yang alam, ya, udah nggak segar loh ikannya dan sebagainya. Udah diem aja, diem makan. Kalau nggak pinggirkan, ya. Karena ibu udah ngambil tanggung jawab, tanggung jawab. Ya susah, tapi mas saya pas lagi ngambil makanan saya cicipin satu kan nggak juga, ya. Itu makanya ngambil sedikit. Nanti kalau ternyata kalau sedikit kan masih oke, ya, masih oke. Tapi kalau udah banyak, udah itu alat, nah udah mau dibuang nggak enak sama yang liatin, dimakan juga kasihan gigi, ya. Kalau giginya sudah kadang ikut dengan daging, ya, karena nempel dengan buah, kayak gitu. Nabi itu kata Abu Hurairah, tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau tinggalin, ya. Udah nggak usah dikomentari. Kalau nggak suka biarin aja. Lanjut. Nah ini ada juga dalam masalah bertamu, makan dan minum. Jadi ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diundang makan bersahabat, ya, diundang makan oleh sahabat. Lalu kemudian di depan rumahnya Nabi bilang gini, Inna hadza tabi'ana. Ini orang ini di tengah jalan ikut kami, ya. Antara lahu, kalau engkau mengizinkannya, maka perkenankan dia masuk. Baik syita, ya. Kalau ternyata engkau tidak memperkenankannya, suruh pulang gimana? Jadi ibu paling mudah, ya. Kok datang ke rumah ya? Itu jangan bawa mesti, ya. Ibu diundang sama suami, bawa RT, RW, ibu tetangga sebelah, ibu pengajian, undangin semua. Itu nggak boleh bu, ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya kondangan kolektif, misalnya ini Mbak In, tolong ya disampaikan ke jamaah Jabatul Salam, di rumah mau ada acara, itu sampaikan aja ke semuanya ya aman. Tapi kalau misalnya Mbak In nanti siap ke rumah ya, Mbak In aja. Ternyata Mbak In ada sebelahnya, ada pengajian, bisa tidur BDS 1 dan BDS 2 misalnya. Wah gitu. Itu ya tuan rumahnya sekalam, ya kan? Satu dan satu orang, satu RT datang. Nah Nabi bilang gitu, ini kan jadi Nabi ketika namanya Nabi kalau dapat kan sampai ada turun ya, pada nimbrung di situ. Sampai di depan pintu kata Nabi, orang ini ikut dengan cinta dari jalan. Kalau kau terkenal, ya mohon persilakan dia masuk. Tapi kalau enggak, akan persilakan dia pulang. Jadi kata sahabatnya mengatakan masuk aja wahai Rasul. Nah setelah itu baru kemudian sahabat masuk. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kita ahadukum kalau di antara kalian makan, ta'aman satu makanan, fala yumsah yadahu, jangan sampai membersihkan tangannya, hatta yalamuha sampai dia menjilatinya, awyul ibuha atau di apa ya dijilat ya, dibersihkan. Betul saja itu begitu, ya dijilat. Tapi kalau kiri jangan. Nah kalau makan kan gitu, misalnya daging kambing kan. Yang kiri nggak usah gitu juga ya, yang kanan. Itu sudahnya seperti itu. Tapi Ustaz, karena makanannya agak jijik gimana ya? Ini kan sunnah, ini sunnah. Kalau kita merasa kayak kurang nyaman ya dijilat itu, dan terus kemarin kan namanya Ustaz, kan katanya hadis itu kalau kita makan itu jangan pernah dicuci sebelum dijilat. Saya bilang itu tidak harus. Ya, jadi itu tidak harus. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan kamu harus menjilat, bukan. Lihat fungsional di zaman Nabi itu nggak ada orang makan barengan sama laki perempuan tempat umum. Perempuan di tempatnya, laki-laki di tempatnya. Ibu kondangan, laki perempuan nyampur masih gini. Sebelah, ayo gimana? Ibu yang ngejilat sebelah yang error otaknya, ya. Jadi nggak harus lihat kondisinya juga. Kalau misalnya kalau ada kondangan kan sekarang udah ada pisah dulu ya.
laki-laki. Nah kalau itu di tempat perempuan, semuanya perempuan itu jilat-jilat juga ya masalah. Tapi kalau di tempat yang umum lagi perempuan campur, kan ada tuh sebagian orang tuh yang otaknya agak konslet gitu ya. Kalau pas lagi hubungan badan dengan istrinya nggak pernah doa, akhirnya berfantasi, suka bikin aneh-aneh. Ngelihat ibu jilat tangan aja mungkin sampai puluh, paling jemut, kita yang dihindari, ya dihindari. Jadi menjilat tangan itu kalau di rumah misalnya ya, lagi makan sesuatu ya, itu jilat silakan. Tapi kalau ibu lagi makan di warung umum, apa di pasar dan sebagainya, di rumah makan, nggak usah aja cuci tangan ya, nggak usah dicuci. Jadi memahami harus tuil kayak tadi ya, harus ada penjelasannya. Baik, selanjutnya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami anisyurbi min fistiqai, untuk minum langsung dari bejana. Ya, kalau dari teko ya, kalau bejana saya teko itu makruh ya, sekalipun tidak haram, hukumnya apa? Makruh. Jadi langsung dari teko itu langsung dari ceret itu makruh. Lain kalau ini ada ceret, ini botol gitu ya, yang ceret itu yang bisa dipahami lah ya ceret. Baik, selanjutnya dari Abu Umamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai makan beliau berdoa, qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi. Segala puji bagi Allah, pujian yang tidak terhingga, yang baik dan yang diberkati. Intinya Nabi itu memuji Allah setelah makan. Jadi dalil kalau misalnya Ustaz setelah makan baca Al-Qur'an ada nggak ada? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, gitu ya. Nah sekarang poin-poin ini sudah masuk ke poinnya, ada 13 panjang gitu ya. Ada 13 poinnya yang akan kita bawa pulang sebagai oleh-oleh ya, sebagai oleh-oleh. Yang pertama, makan dan minum hendaklah yang halal dan baik. Ini yang pertama. Itu poinnya tadi sudah kita sebutkan juga. Yang kedua, berniat makan agar kuat melaksanakan ibadah. Berniat makan agar kuat melaksanakan ibadah. Nah ini ada kebiasaan salaf itu orang-orang soleh terdahulu. Ya. Ada kebiasaan orang soleh terdahulu kalau mau tahajud nyemil dulu, ya apa? Nyemil dulu. Nyemilnya bukan nyemil kayak kita di gelas, goreng, sosis bakar, itu bukan nyemil namanya, makan. Nyemil itu nyemil ke kurma, rutop misalnya. Itu kalau misalnya ada rezekinya di rutop, nah sebelum ibu bangun malam, sediakan aja rutop di samping tempat tidur. Nah pas bangun jam 3, ambil rutop itu makan. Baca basmalah kemudian makan. Itu ternyata sebuah kesunahan ini membuat seorang itu jadi semangat. Ibu kalau nggak percaya siapanya nanti mie ayam, sapi ibu, memang habis makan tidur lagi, saya yakin gitu ya. Jadi cemilannya kayak kurma muda gitu ya. Cobain ya. Nggak mesti kurma jeruk misalnya ya, dan semisalnya. Yang ketiga, membersihkan kedua tangan sebelum makan. Yang ketiga, membersihkan kedua tangan sebelum makan. Ini kan normal aja gitu ya, normal. Nah tapi dalam keadaan malam, Nabi itu bilang gini, jangan kalian setelah bangun itu memasukkan tangannya itu ke bejana. WA itu artinya bejana. Jadi pas lagi bangun malam gitu kan, atau pas lagi subuh terus kemudian memasukkan tangan langsung ke ember. Jangan. Kenapa ya Rasul? Fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Karena orang ini nggak tahu nih tangannya nginep di mana tadi malam. Kalau nginep, iya, kalau nginep tuh. Ya, jadi batat itu kan yang menginap. Karena sesungguhnya orang ini nggak tahu nih tangannya nginep di mana tadi malam. Bisa jadi di hotel yang foto, ya. Bisa jadi di puncak di gunung belakang, ya. Namanya juga kita tidur mana tahu. Busruk, kita terbang busruk. Nah, kata Nabi apa? Dapat mengambil gayung kemudian dikeluarkan ke tangan. Sama dengan kayak Bunda tadi mempraktekkan, Ustaz kan tadi diniatkan makan itu untuk beribadah. Nanti pas bangun, kalau Bunda penasaran tangannya kayaknya kotor nih, ambil aja dulu kalau tadi cuci tangan, cuci muka lagi kan, terus datang lagi terus kemudian makan kurma,
terus makan jeruk atau apel dan sebagainya, setelah itu baru tidur. Ya. Kalau memang bangun tidur sebelum juga nggak boleh, ya. Nggak boleh. Karena kalau saya dari sebagian orang itu bangun itu apa sebutnya kalau nyawanya belum kumpul, baru udah kumpul sebenarnya, ya. Nyawanya belum kumpul semua, gitu. Nyawanya udah berangkat, dipikir kucing, ya. Jadi belum kumpul katanya. Karena memang secara ilmiah juga memang nggak boleh ujuk-ujuk malam masuk jalan, gitu. Harusnya apa? Nabi itu selalu membaringkan badannya itu di tempat tidur beliau, gitu. Jadi pas bangun itu dibandingkan segala langit, nggak langsung berdiri. Itu sunnahnya gitu. Selanjutnya yang keempat, meletakkan makanan pada piring dan sejenisnya di atas lantai. Meletakkan makanan pada piring dan sejenisnya di atas lantai atau meja. Nah, saya kan memang menaruh makanan di atas meja, Ustaz. Nah, ini topik ini untuk menyampaikan bahwa makruh hukumnya kalau benar makan piringnya tidak angkat, ya piring diangkat itu, ya gini. Kenapa? Saya bilang nggak haram, makruh. Nabi itu kalau makan diletakkan seperti ini. Nah, baru kemudian yang kelima nih biar masuk. Yang kelima, duduk di atas kedua lutut. Duduk di atas kedua lutut. Dan kedua punggung kaki. Dan kedua punggung kaki atau dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri, atau dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Sedangkan kaki kanan ditegakkan. Baik, saya contohkan. Yang pertama, duduk di atas kedua lutut. Ya. Dengan kedua telapak kaki itu ditegakkan. Kan duduk dalam sholat ada berapa? Ada yang namanya duduk iftirash. Ini tahiyat berapa biasanya? Awal. Ini tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Nah, itu di tahiyat akhir. Ini ada nama duduk ib'a. Apa namanya? Ib'a. Nah, itu boleh pakai tahiyat awal, boleh pakai ini. Kalau nggak salah satu ya tolong ya. Kalau aman misalnya nggak ada apapun begini, ini ib'a namanya. Nah, ini duduk pakai duduk sinden. Nggak ada sih, ada. Jadi duduknya ini. Nah, ini makanya ini. Nah, kita bayangin Ustaz, mampu udah duduk kayak gini, begitu namanya nasinya di depan, gimana sih gue? Kita mungkin nggak belum terbiasa aja kayak gitu. Makanya ada pilihan satu lagi. Kita kalau satu lagi, nah gitu ya. Nah, ini kakinya seperti ini, kaki di atas seperti ini, baru. Ya. Ini cakep banget kalau selfie, mantap ya. Paham ini ya, Ustaz, itu sebenarnya iya. Kalau kita makan di rumah, ibu jangan diajar kondangan kayak gitu model nih ya. Naik meja, aku juga angkat tangan, angkat kaki gitu, jangan di tempat umum juga jangan. Ibu makan bersama di masjid, yang lain duduknya normal, duduk biasa kayak duduknya ibu kayak gini. Terus ibu coba kayak tadi, ya. Ada kalanya sunnah itu dikesampingkan dulu, bukan bermaksud meremehkan, bukan. Dikesampingkan dulu karena memang bertentangan dengan adat kebiasaan di situ. Ibu ya, contoh. Ibu tahu kalau ada orang sudah terbiasa qobliyah dan ba'diyah, terus ternyata pas ke masjid dia mau sholat asar ketinggalan qobliyah. Orang ini boleh mengkodok qobliyahnya setelah apa? Sholat asar. Udah sampai kan belum sama guys. Nah, jadi
Nanti boleh tanyakan lagi kalau belum jelas. Orang kalau sudah terbiasa qobliyah ba'diyah, udah biasa catatannya kan, udah biasa. Bukannya ujuk-ujuk kalau qobliyah ba'diyah bodoh tidak ada gitu. Udah terbiasa qobliyah ba'diyah, datang ke masjid pas sholat asar. Tujuannya mau sholat berjamaah mau qobliyah, pas sampai ke masjid Allahu Akbar kan nggak boleh. Kita ikut imam. Nah setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia boleh memfoto qobliyahnya setelah sholat asar. Gitu ya, catat baik-baik. Atau misalnya ibu nih pas mau qobliyah, kayaknya ibu nggak jadi tuh qobliyah, dan ambil dulu buang angin, udah pas masuk ke dalam udah komat. Maka ibu sholat berjamaah yang imam. Setelah imamnya selesai, kemudian ibu boleh memfoto qobliyah asarnya. Itu memang gitu bu ibunya. Tapi jangan pernah coba-coba ibu mempraktekkan di tempat yang memang dia belum pernah sampai di situ. Ibu pulang ke Jawa, ya kan? Ibu pulang ke Jawa, mana sholatnya di kosong, ya kan? Cuma 2 rakaat asalnya. Udah gitu, setelah sholat asar ibu pakai foto qobliyah. Orang kamu gak ada yang nanya, Misalnya ibu sholat berjamaah di 4 rakaat misalnya, 4 rakaat habis itu ibu foto qobliyah. Orang kamu gak bakal ada yang nanya, tapi desas-desusnya pasti ada. Ya Allah, orang paling banget itu ya sesatnya. Masa dia habis asar ba'diyah? Ya kan? Dia gak nanya ke kita, ibu sholat apa? Gak ada. Yang jelas orang akan bilang, si Iwan pasti kayak gini sesat. Kenapa? Masa habis asar dia sholat? Nah, paham ya? Ini padahal menjaga sunnah itu bagus. Tapi kalau sampai menimbulkan fitnah, gak boleh. Gak boleh. Sama seperti halnya makan kayak tadi, makan dengan kaki atas, gelang saja. Kalau di tempat umum ya, iya. Kecuali ke tempat perempuan semua, tapi tempat perempuan semua juga ada kayak gitu. Terus kita dilihatin kayak aneh gitu, duduk seperti kayak gitu biasa. Ya, jadi tidak selalu sunnah itu harus dijalankan sesuai dengan teksnya. Kita lihat dulu ya Pak Bisi. Baik, selanjutnya rela dengan makanan yang ada. Ya, rela dengan makanan yang ada. Rela dengan makanan ada itu gimana? Berarti tidak mencelaknya. Kalau nggak suka diemin aja, ya. Kalau keasinan dan diem. Kalau kemanisan juga diem. Dan makan aja. Kalau memang sanggup habisin supaya tidak melukai perasaan orang yang sudah menghidangnya. Ya. 7. Usahakan makan bersama. Yang usahakan makan bersama. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang gak pernah makan kecuali undang orang. Ini sahabat siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Nah beliau itu punya satu kebiasaan, biasanya unik bu. Jadi dia tuh gak mau makan kecuali ada yang unik. Entah itu satu orang, pokoknya depan rumah nih. Udah makan belum makan bareng yuk, makan bareng. Ya. Dan ingat Abu Bakar bukan berarti ngajak putrinya juga makan bersama. Dia ngajak tamu, ya ngajak apa? Ngajak tamu buat makan bareng. Itu sunnahnya gitu. Kalau misalnya di rumah ada suami sama istri, sama istri, sama anak, gitu itu makan bersama tuh keren. Ya. 8. Memulai makan dengan mengucapkan basmalah. Kalau lupa gimana bu? Udah mau habis nih bu, udah sholat terakhir. Ya Allah belum baca basmalah. Maka bacakan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya Allah, aku menyebut nama Engkau dari permulaan sampai ke penghujungnya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau lupa ya. Nah, sampai yang ke-9 ibu makan menggunakan 3 jari. Ya. Ibu makan rawon pakai 3 jari dari mana cerita ibu? Ya. Makan rawon, makan bubur. Bu, kok 3 jari? Sunnah Ustaz. Kalau nggak kelar-kelar makan bubur ya. Jatuh itu. Jadi ingat jangan tekstil memangnya. Kalau ibu pakai sendok. Nggak kebayang mau makan rawon pakai tangan. Ya. Nanti kuahnya hidup gitu ya. Hidup pakai tangan. Baik. Jadi makan menggunakan 3 jari kanan. Yang ke-10 ini buat yang mau sehat juga ya. Makanan dikunyah sampai lembut. Makanan dikunyah sampai lembut. Cuma kadang
agak lain namanya, agak lain. Tapi selanjutnya apakah wajib? Nah, ini sunahnya gitu. Sunahnya gitu. Makan sebelah maksudnya. Ibu makan sebelah sampai punya sampai halus nih dari masuk jadi pukul loh ya. Ya ke 11. Jangan meniup makanan yang masih panas. Jangan meniup makanan yang masih panas. Begitupun halnya dengan minuman, yang minuman juga sama. Yang ke-12, hindari kekenyangan. Umar bin Khattab itu pernah berwasiat ini, iya kumpul fitnah. Hendaklah kalian menghindari kekenyangan. Kenapa? Fa'innaha sirrun fil hayati wa nadlun fil mamat. Sesungguhnya kekenyangan itu bisa menjadi beban waktu hidup dan menjadi kusuk pada waktu. Hindarilah kekenyangan karena menjadi beban waktu hidup dan menjadi kusuk pada waktu mati. Ini persiapan buat orang yang sudah usia mendekati kematian, ya. Kalau kekenyangan itu buat orang yang sudah lemah betul ya. Kalau kenyang itu memang jalannya agak sulit. Terus kalau ternyata meninggal waktu itu, maka mudah. Itu dari sahabat Umar bin Khattab. Terus ada lagi nasihat dari Ibnu Hakim, idza mula'atil fi'dan. Wahai anakku, kalau misalnya perutku itu kekenyangan, namatul fikrah, pikiranku akan buntu. Wa khasiratil hikmah, dan kearifan itu menjadi beku gitu ya. Mesti gak arif lagi kalau udah kenyang gitu. Makanya Nabi bilang bahwa si qadi itu hakim itu gak boleh memutuskan saat dalam keadaan kenyang atau lapar, gak boleh. Kalau lapar tuh beringas biasanya udah gantung aja, gantung. Tapi udah kenyang, 10 tahun aja lah. Nanti kalau lagi remisi. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan membuat tubuh itu berat untuk bisa melakukan ibadah. Itu kata sahabat kata orang ahli hikmah yang bernama Luqman Hakim. Dia bukan nabi, ya. Dia bukan nabi, tapi adalah orang yang penuh hikmah. Terus yang ke-13, membaca hamdalah setelah selesai. Setelah selesai makan, membaca hamdalah setelah selesai. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wa la quwwata. Atau alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Yang ke-14, membersihkan kedua tangan dengan mulut. Membersihkan kedua tangan dengan mulut dengan catatan tadi, ya. Catatan tidak menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir, tambahan tidak makan dan minum sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri. Tidak makan dan minum sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri. Jangan. Baik, kemudian solihat mungkin ini bisa disampaikan pada kita sekalian. Yang pada intinya makan dan minum itu bukan hanya sebatas rasa kenyang, tapi bisa menghasilkan ibadah, gitu ya. Bisa menghasilkan ibadah kayak tadi diniatkan untuk beribadah, tidak makan dan minum kecuali yang halal dan juga baik, gitu ya. Dan terakhir tadi apa? Jangan makan sambil berdiri, upayain. Pokoknya ibu pas jalan santai kemarin, gitu ya. Jalan santai kemarin ada teman yang apa? Jadi bentuknya apa? Mobil ya sini. Apa kulkas? Kulkas. Ada yang kulkas di sini? Gak ada. Padahal ada pengajian. Ada berkulkas. Apa hubungannya Ustaz? Gak ada sih hubungannya. Takdirnya yang lain yang dapat ya. Baik. Oh, dan beras alhamdulillah. Saya lupa kok kemarin ya. Alhamdulillah. Yang lain ada kalau ada yang tanyakan dipersilakan. Di setelah ini nanti ada pengantar untuk masalah 4 bulan
insyaallah. Saya kembalikan dulu ke MC, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu jika ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Masalah yang makan tadi, kalau ngasih tahu teman, lebih baik daripada mubazir. Jangan ambil ayam ditumbak keras daripada dibuang, itu dosa ya. Oh iya. Ibu udah makan ayam nih, ya kan? Karena ayamnya keras. Nah, ibu ngasih tahu namanya kok. Jangan ambil ayam. Karena ayamnya keras. Jadi apakah termasuk menyebarkan aib atau bukan? Gitu ya? Nah, para bunda yang solihah, nanti kapan-kapan nanti kita akan sampai kepada bab tentang menjaga kehormatan seorang mukmin. Itu ternyata ada kok itu. Nah, para bunda yang solihah semuanya, kalau ternyata ibu udah tahu nih ini keras, ibu boleh menyampaikan. Ibu boleh menyampaikan, sampaikannya ini. Tapi bukan diumumin, ya. Para hadirin sekalian, mohon maaf ayamnya keras, ya. Tolong ya, memang sudah baik, ya. Jadi sampaikan. Maaf ya, gitu. Kalau memang kamu suka yang keras, ya, apa udah ambil. Tapi kalau ternyata kurang suka dengan keras, kasih tahu ini ayamnya keras, ya. Tapi kalau coba aja dulu, sebetulnya mau pas siapa tuh punya yang keras, yang lain kan enggak ya, bisa jadi kan dicucuk, biar nanti udah nggak masalah. Nanti itu ada babnya, ada bab tersendiri tentang apa, tentang keutamaan mengikuti kekurangan saudara mukmin lainnya. Itu boleh bu, boleh. Yang nggak boleh itu ibu. Setiap tamu yang datang ibu bisikin gak ada makan ke ayam nanti ya. Itu boleh kalau kita mungkin. Sampaikan tujuannya supaya apa? Supaya teman tidak membuang ayamnya, ya. Wallah boleh bu, Ustaz. Yang itu jangan diumumin aja. Wallah. Ya, satu lagi mungkin ada. Ya. Pak Ustaz, bagaimana kalau kita makanan itu disuguhkan sudah berdalam piring-piring gitu Pak? Ya. Terus ternyata menurut kita rasanya itu tidak enak gitu. Jadi bagaimana solusinya? Nanti kita makan kita pingsan, kita dimakan kamu berdosa. Baik, bismillah. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa terjadi bu ya, terjadi pas lagi acara yasinan, ya acara selamatan dan sebagainya. Itu udah di mangkok-mangkokin. Dan kalau sudah di mangkok kita bukannya nakal ya. Dahsyatnya tuan rumah saking baiknya. Ini satu porsi mangkuk 3 sebenarnya, tapi dibagikan aja gitu. Gimana saya apakah kalau saya kita rasa kurang enak, apakah tetap harus dimakan? Kalau sudah dibagikan dan belum dipesetuh, ya, belum dipesetuh nih, misalnya baru dicicipi gitu kan. Ibu bisa boleh nggak dibungkus? Ya, boleh apa? Dibungkus. Kalau nggak dibungkus, ya ibu udah cicipin, siapa yang makan? Gak ada yang ibu bungkus aja. Nanti di rumah dibayangkan. Ibu inilah ibu rekop gitu ya, di rekop gitu ya, terang tambahin garam kayak gula apa gitu ya, sesuai dengan selera kita gitu ya. Ibu perhatikan, saya tuh paling suka dengan soto Banjar. Enggak, maksudnya kalau secara ini suka aja, biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah dihidangkan, saya tetap makan. Dan walaupun misalnya kayak saya tuh kurang suka sama soto Banjar, kurang suka. Ada beberapa apa tuh yang wangi-wangi itu aku ya kan dulu gitu kan sudah buat ini kapalaga, jadi saya pernah ini. Tapi kalau diperhatikan saya isi beberapa kali di BDS kan soto Banjar kan pernah ibu ngeliat saya makan, pernah nggak ibu ngeliat saya makan? Makan habis, saya habiskan, saya banyak habis. Kenapa? Karena apapun yang sampai kepada kita butuhkan. Itu saya ingat betul mas. Makanya kalau disuguhkan soto Banjar yang sedap itu wanginya buat saya akan habiskan. Ya, kenapa? Nabi menyampaikan. Nabi itu kalau nggak suka dia belum dan itu. Nah, tanya ini jangan situ betulan. Bilang aja bungkus ya gitu. Mungkin bilang aja udah kenyang, misalnya atau nanti mau dimakan di rumah tidak apa. Tapi kalau sudah dicicipin dan ternyata kurang nyaman, ibu kemudian ibu belum nggak jadi, ibu jangan. Pokoknya apapun yang hadir dengan kita, Bismillah untuk menyenangkan hati orang. Bismillah. Pokoknya makan yang habis itu juga maksud ya, boleh makan aja dulu gitu ya. Tapi kalau ternyata kayaknya gak enak banget di saya, kita bungkus. Nggak apa. Makanya teman-teman yang lain juga kalau jadi tuan rumah, misalnya ya, jangan juga lapar dibungkusin. Gak enak masakan, bukan gak enak, memang mau dibawa pulang.
mungkin mau buat suami, buat anak, ibu jangan baperan ya. Tapi setelah tahu ilmunya dari sini, Ustaz, ternyata setelah kajian Ustaz dibungkusin semua. Berarti bagaimana saya kayak enak gaji. Itu Bu ya, pokoknya jaga betul perasaan. Apapun yang dihidangkan, makan. Kecuali kita bilang Bu, boleh nggak? Kalau memang ternyata kurang nyaman banget di lidah, kita apa Bu? Bungkus. Boleh. Pokoknya senangkan hati saudara. Ya Bismillah. Gak mungkin pingsan ya. Tidak ada memang dapat MBG saja. Saya tahu dia dapat MBG di sini. Sama hampir betul aja ceritanya ya. Insyaallah enggak. Wallah. Sudah ya? Satu lagi. Masalah itu dulu ya. Kalau misalnya dimakan kan pakai tangan ya. Nah, kita minum pakai botol pakai tangan. Misalnya ini gimana masuk Iya, kemarin kan lewat di video. Ustaz, bagaimana kalau seperti ini gitu ya? Kan dijawabin sama sebelahnya. Itu nggak boleh, itu sama aja dengan menggunakan tangan kiri. Saya punya dalil yang lain bahwa kalau ternyata minum ini masih bisa di refill dan sebagainya, gitu ya, masih bisa di refill. Itu masih untuk sekali pakai, padahal tangan sekali kotor. Tapi kalau air itu kita nggak bisa nih, kalau kita pegang nanti nggak bisa buat refill dan sebagainya, nah, maka bisa pakai menggunakan tangan kiri seperti ini. Tapi tangan kiri kita harus ikut adil ya, nah, seperti ini. Ini hanya sebatas apa ya? Buat ganjel biar ke mana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya gunanya gini, cuma gini aja, sama tangan kiri nih, gitu ya. Tapi kalau untuk minuman yang sekali pakai tangan. Kalau di kondangan biasanya, kondangan kan pakai gelas-gelasnya sekali pakai ya. Maka kita kotor, minum pakai tangan kanan dulu. Ya, nggak usah pakai tangan kiri, yang didorong pakai tangan kanan. Lain kalau gelas itu memang gelas bersih, gelas yang dibawa makan di hotel dan sebagainya. Malu juga kan ya. Nah, kita coba pakai tangan kiri itu sebagai apa? Pengganjal, tapi tetap tangan sebagai apa? Ya, Allah alam. Baik, silakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau umpama kita ada kumpul atau pengajian, kita dikasih kue di piring itu Ustaz, kan itu udah dikasih dari tuan rumah. Terus belum habis makan dimasukkan tas, habis itu belum ada izin dari tuan rumah, itu halal. Kalau yang tasnya agak gede dicurigai ya. Pas pengajian tasnya agak gede tuh, jadi sasaran ya. Baik. Ini bagus Bu, ini bagus. Ini kita belum sampai ke bab tentang ini sebenarnya, tapi saya spill dulu. Nanti ada di kitab Dalil Salin ada berkenaan dengan masalah. Saya ingin sampaikan tuan rumah ini buat yang nanti akan jadi tuan rumah di acara sidang ataupun arisan sebagainya. Saat bunda menghidangkan makanan, niatkan sedekah. Tapi kan saat uang itu kan diambil dari uang arisan. Apa semuanya uang arisan itu nggak cukup sebenarnya. Kadang ada beberapa arisan tuh ya Allah. Kadang aja sebenarnya, cuma kita aja pakai uang pribadi kan, tambah-tambahnya. Nah, maka baru benar diniatkan apa? Sedekah. Sebagaimana Nabi bersabda, wa'atimut ta'am, salinglah kalian berbagi makanan. Nah, kalau sudah ternyata sudah diniatkan sedekah, udah dihambur seperti itu, udah dikasih piring-piring, itu orang mau mengambil, mau masukin kertas, itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Yang nggak boleh itu nih, yang nggak boleh nih. Ada yang mau ada, dari bagiin. Ibu ngambil, malah yang aku ngambil masukin ke tas yang enak-enak tuh ya. Kita nggak boleh. Tapi kalau sudah dimakan nih, ya sudah pada dicicipi, sudah pada makan juga semuanya. Itu masih ada sisa 2, 3, 4. Kalau buat. Tapi ngambil 2 anak baru nanti di rumah boleh nggak? Ya Pak? Ya nggak apa. Soalnya niatan dari tuan rumah juga memang makanan itu biar habis. Ibu akan kecewa kalau misalnya ibu pas jadi tuan rumah, kuenya masih banyak juga ya, makanannya masih banyak. Wallah, ini boleh. Baik, ini bisa disampaikan silakan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Deris atas tausiahnya mengenai adab makan dan minum. Selanjutnya, ini ada acara syukuran 4 bulanan kehamilan dari Putri Pembina Kajian Muslimah Darussalam Ibu Widya. Bisa ke depan Bu? Ini
Putri Ibu Lydia ini alhamdulillah hari ini 4 bulan kehamilan. Ibu Aulia Tuli Hardiah, istri dari Bapak Rian Ismail. Maju ke depan kita. Ini mohon doanya Ustaz, minta doanya Ustaz dan ibu semua supaya diberikan kesehatan dan keselamatan kepada calon bayi dan ibunya, serta insya Allah calon bayi menjadi anak soleh dan soleha. Silakan Ustaz diminta untuk doanya. Ada komentar? Ada komentar? Baik, kita sama-sama berdoa. Seperti yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan proses penciptaan manusia 40 hari yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan wa yursalul malak, Allah mengutus satu malaikat fayanfukhu fihi ruh. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh. Kemudian di bulan keempat juga Nabi menyampaikan bikan birizkihi, Allah memerintahkan malaikat ini untuk mencatatkan rezekinya, wa ajalihi juga ajalnya, wa amalihi dan juga amal-amalnya, wa sa'idun aw syaqiyun dan juga bahagia dan sengsaranya. Itu di bulan keempat. Makanya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah berikan ruh terbaik, Allah berikan anak yang soleh, soleha. Udah di USG kelihatan umur laki perempuan lagi, dan jadi anak yang soleh kalau dia laki-laki, dan ternyata kalau ternyata perempuan jadi anak yang soleha gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dicatatkan rezeki terbaik, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal juga barokah, dan mudah-mudahan proses kehamilannya diberikan kelancaran oleh Allah SWT, dimudahkan saat nanti proses persalinannya, diberikan keselamatan untuk ibu dan juga anaknya, diberikan keberkahan untuk juga bapak dan ibu dan serta keluarga yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan dengan doa terbaik kita Allah memberikan doa itu kepada kita juga yang turut mendoakan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.